Oke, kita kembali lagi. Di sini saya akan membahas dan menangani masalah pada bagian saklar ya, ataupun switch. Nah, permasalahannya itu seperti ini. Ini kontak di online ya. Pada bagian ini itu tidak mau dihidupkan ya. Jadi lampunya itu mati. Nah, seperti ini. Ya. Seharusnya lampunya itu nyala seperti ini kan nyala. Ya, tetapi saklarnya itu harus pas. Kalau tidak pas ya mati. Ya, di sini juga sama. Ya, ini harus pas. Kalau nggak pas, nggak mau hidup. Nah, cara penanganannya bagaimana? Ya, caranya seperti ini. Kita lepaskan dulu pada bagian holder ini, ya, switch dari bagian lampu, ya, entah dim ataupun apa ini. Ini dim juga bermasalah. Ya. Jadi ketika dipencet, dia itu harus pas, ya. Jadi nggak bisa kita pencet terus mengikuti. Nah, katakanlah kayak gini. Ya. Terus untuk lampu ya harus dipaskan. Kalau nggak pas, yang nggak mau nyala, ya. Nah, ini harus pas, ya, seperti ini. Ini, ya, tangan nih. Ini dibuka. Nah, setelahnya di sini juga dibuka. Ya, tinggal ditarik kayak gini. Nah, ini terdapat yang namanya korosi. Ya, jadi akan mengakibatkan pengaliran listrik itu akan terhambat. Ya, karena adanya korosi yang semacam ini. Nah, nanti kita apakan? Kita lakukan pengamplasan ya menggunakan amplas yang halus. Oke, di sini kita lakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas halus seperti ini. Nah, ini langsung terlihat pada bagian kuningannya. Kuningannya itu terlihat, ataupun tembaganya itu terlihat, biar bersih, agar aliran listriknya itu mengalir secara sempurna. Terus di bagian sini ya itu nanti juga sama ya, dilakukan pengamplasan. Ya, ini kita ambil seperti ini caranya ya. Ini mungkin sudah lama tidak dibongkar ya, jadi mengalami yang namanya pengaratan ataupun korosi. Nah, yang kita amplas itu adalah di bagian ini. Nah, yang kecil ini sebagai penyalur aliran listrik. Nah, kita amplas ini sangat kecil ya. Jadi untuk proses pengamplasan harap berhati-hati agar dia itu tidak loncat dan tidak jatuh jauh dari kita ya, pandangan kita. Kalau misalkan hilang pun ya sudah, kalau hilang harus ganti satu set ya. Nah, di sini ini ada pelor ya. Nah, ini pelornya nih, pelor kecil terus per. Nah, di sini juga nanti kita kasih yang namanya grease ya. Ini pelornya itu di bagian dalam sini ya, tapi kita kasih grease dulu ya, kita kasih grease dulu.
Saya menggunakan keris jenis ini ya, yang lumayan bagus. High temp ya, ataupun high temperatur. Ini bagus untuk perawatan pada bagian-bagian yang terdapat pergerakan ya. Nah di sini nanti itu pelornya masuk sini. Ini pelornya itu bisa kasih grease. Nah di sini seperti ini ya. Ini juga ya dikasih ya, pasang. Oke, terus per ya, pernya ini juga dikasih grease. Masukkan ke tengah seperti ini ya. Selanjutnya adalah ini yang tadi yang kecil sudah kita amplas. Nah, ini juga pakai grease ya, ini sangat kecil ya, agak sulit. Ya. Selanjutnya tombol ini switch dim ya, switch dim sini harus kita lakukan pembersihan. Nah untuk melepas pada bagian ini itu kita cari yang namanya tang yang lancip. Ya, cari tang lancip, terus arahkan ke bagian sini. Ini ya, yang kecil untuk melepas pada bagian ini, yang hitam yang ada di bagian luar, kita tekan seperti ini. Nah, agar dia itu dapat kita lepas sambil kukunya itu masuk, dan buat narik ini yang ditekan. Kalau sudah seperti ini ya, ini kan sudah ngincuk, tinggal kita tarik. Kalau tidak mau repot ya mending ganti saja ya, ini memang sangat repot ya. Ini bisa terlepas seperti ini. Terus baru kita lepaskan ke bagian atas. Nah ini ya, dapat kita lihat juga sama ya, di bagian ini itu juga harus kita lakukan pengamplasan. Kalau kita mau lebih gampang ya belikan saja ya, tinggal pasang, tinggal soket-soket kabelnya saja. Kalau ini karena saya lihat itu masih bagus, jadi saya coba untuk mengakalinya. Nah ininya juga masih bagus nih, untuk kuningannya ini masih bagus ya. Pengamplasan jangan terlalu dalam ya, secukupnya saja. Ini kita kasih grease juga agar pergerakan maju mundurnya itu lebih
fleksibel. Nah, di sini juga kita kasih paslim ya. Oke, setelah sudah lakukan pemasangan kembali ya, ini juga dikasih paslim juga nggak apa-apa ya, karena biar tidak mudah berkarat lagi, tinggal kita pasangkan. Mumpung ini masih terbuka dan masih ada jarak renggang, kita lepaskan juga pada bagian yang satu ini ya. Ini kita kendorkan dulu baut satu yang kecil. Ya, ini sebagai penahan ya, sebenarnya baut penahan. Baut penahan dari bagian ini. Nah, ini kalau misalkan udah dilepas ya gampang. Tinggal ditarik ke arah luar. Nah, ini ketahan kabel. Woi, ini lepas ya. Oke, ini tinggal kita tarik saja. Dim ini untuk khusus lampu dim. Nah, terus caranya bagaimana untuk pengamplasan ya, karena di sini itu dapat kita lihat ya, terdapat yang namanya kawat. Untuk kembalikannya itu juga agak susah ya, seperti ini kita tinggal ambil pada bagian pernya saja ya, ini kita taruh dulu. Ini kita ambil per. Jangan sampai pernya itu berubah bentuk. Nah, untuk pernya bentuknya hanya seperti ini ya. Nah, pernya hanya bentuk seperti ini. Nah, yang kita amplas itu bagian sini, antara ujung ini, yang ujung sini sama ujung bagian ini. Nah, yang kita amplas agar terlihat kuningannya. Nah, ini terlihat kuning ya. Terus di bagian ini juga sama kita amplas. Ya, sudah terlihat ya. Nah, ini terlihat kuningannya. Kalau sudah, tinggal lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah bagian ini ya. Ini amplasnya bagaimana caranya? Seperti ini. Ya, masukkan amplas dan tekan, terus tarik amplas. Nah, masukkan, tekan, tarik ya, masukkan, tekan, tarik. Nah, cara ngamplasnya kayak gini, agar antara ini kuningan-kuningan yang ada di bagian tengahnya itu terlihat ya. Jadi nanti ketika
dim, ini akan lebih mudah. Kita tekan pun pasti akan langsung menyala langsung ya, jadi tidak perlu mengepaskan. Nah, terus di bagian ini kita juga kasih yang namanya proses goresan ya, agar pada bagian bar itu nanti nempel di bagian ini yang ada di bagian tengahnya. Nah ini pekerjaan seperti ini harus dilakukan ketika posisi senggang ya, walaupun tidak ada pasien lain, jadi kita bisa lebih maksimal untuk melakukan perawatan pada bagian saklar. Nah, hal seperti ini juga akan memakan banyak waktu ya, ini saja sudah 17 menit. Ya, di bagian ini juga dikasih yang namanya arsiran agar pernya itu nempel ya, pengaliran listriknya itu lebih maksimal. Oke, sudah. Tinggal kita pasangkan pernya, jangan lupa kasih grease. Kita kasih grease ya. Oke, setelah dilakukan proses pembersihan, kita lakukan pemasangan. Untuk proses pemasangan tadi yang terakhir itu adalah bagian ini ya, ini kita pasang terlebih dahulu.
Setelah dilakukan proses servis pada bagian ini switch, nah kita lakukan pengetesan. Nah caranya pengetesannya seperti biasa ya, kita kontak on. Ini sudah selesai ya. Nah yang tadinya ini harus ngepasin, ini tidak usah pasin ya, cukup satu kali tool dan nyala ya, tool nyala, tool nyala. Nah ini ya, ting 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 ting, matikan dan tembak. Nah sudah oke. Jadi seperti itu untuk melakukan proses pembersihan pada bagian area switch ya. Jadi tinggal kita lakukan pembersihan dan dikasih yang namanya grease, rabun gemuk, paslim, tembak. Semuanya sudah normal ya. Starter pun sudah hidup. Ya, karena ini sudah selesai, tinggal kita rapikan saja untuk bagian bodinya ya. Terus jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya buat mendukung channel ini. Terima kasih.